Apa salahnya jadi gay gitu? Iya sih dia gay, tapi kan dia ngurusin keluarganya Baik gitu, gitu. baik, membangun rasa iba. Ini tuh hak asasi, tidak ada yang mau menjadi seperti ini gitu ya. Ini tuh bawaan dari sononya, itu kan upaya normalisasi. Ketika yang menolak itu akan dianggap tidak berkeprimanusiaan, tidak toleran gitu kan. Jadi di label negatif, jadi yang menolak justru kok kayak yang salah gitu. LGBT hari ini sudah masuk ke SMP, SMA. Aduh, ketika jadi seorang ibu kita ngerasa Allahu Akbar, gimana nasib anak-anak kita gitu. Ya kita khawatir, kita di sini posisinya pengen LGBT ini ditindak gitu. Salah satu penyebab ada perilaku-perilaku menyimpang ini kan karena trauma gitu ya. Ada yang trauma ngelihat ibunya disakiti ayahnya. Maka di sini tugas kita sebagai orang tua, kita tanamkan cinta pada anak-anak kita gitu. Kalau di komunitas Ibu Hebat, tips cepat gitu ya. Bagaimana menanamkan cinta pada anak, itu ada SKMDH3 gitu. Senyum, katakan cinta pada anak, M-nya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali saya Nisa bisa membersamai Ibu Hebat dimanapun berada dalam Bincang Nafsiyah Komunitas Ibu Hebat. Pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah salah satu pengurus komunitas Ibu Hebat. Kita sapa dulu ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ratna? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Alhamdulillah. Udah lama ya Bu ya? Iya, ini udah sehat Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya Bu ya. Iya. Semakin semangat menebar manfaat terutama ya. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu hebat dimanapun berada, Bincang Nafsiyah kali ini akan membahas tema tentang Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Kaitannya dengan LGBT bagaimana? Ya, Bu Ratna, akhir-akhir ini kan kita sering mendengar ya Bu ya tentang fenomena LGBT yang sangat meresahkan gitu ya Bu ya. Semakin saya melihat itu semakin dikasih panggung gitu Bu, baik di media sosial maupun acara-acara di televisi. Nah, tidak sedikit yang menganggap ini lucu gitu ya. Ada yang bersimpati atau bahkan mendukung gitu dengan alasan hak asasi manusia. Tetapi banyak juga yang mengecam gitu ya. Sampai kemarin itu ramai tag kami menghargai perbedaan tapi tidak dengan penyimpangan begitu. Bahkan banyak juga gerakan-gerakan yang anti LGBT. Nah, bagaimana tanggapan Bu Ratna mengenai hal ini Bu? Baik, terima kasih Ibu Nisa. Baik ibu-ibu hebat terkait kondisi hari ini yang memang sebagai orang tua kita penting untuk aware, untuk sadar bahwa ada bahaya yang ini tuh mengintai anak-anak kita, di mana LGBT ini hari ini tuh memang sedang ramai diperbincangkan karena MUI mendesak pemerintah untuk membuat aturan khusus terkait LGBT, dan ternyata di situ ada 37 LSM atau ormas gitu ya yang menolak gitu. Di sosmed tuh pun rame gitu ya, ada dua kubu, ada yang mendukung, ada juga yang anti LGBT gitu. Sebagai seorang ibu, posisi kita di mana? Terutama kita ibu muslimah gitu ya, posisi kita di mana? Maka posisi kita adalah tentu di yang tidak mendukung LGBT gitu. Karena kita sebenarnya juga marah, resah ya dengan keberadaan lesbian, gay ini dan transgender sama yang lainnya ini. Resahnya adalah jika dulu anggapan orang LGBT ini hanya menimpa atau terjadi pada orang-orang dewasa, ternyata hari ini terjadi juga terhadap anak-anak usia SMP sampai SMA. Itu kan jadi kayak, aduh, ketika jadi seorang ibu kita ngerasa Allahu Akbar gitu ya, astagfirullah, ini gimana nasib anak-anak kita gitu, gimana generasi anak Indonesia, anak kaum muslimin gitu. LGBT hari ini sudah masuk ke SMP, SMA.
ada yang karena keinginan ingin mendapatkan uang gitu ya. Ada juga karena ketidaktahuan, diajak temannya. Ini ada seorang dokter yang sharing di sosial media bahwa banyak remaja SMP, SMA yang mereka karena tidak tahu tapi penasaran, mereka mencoba untuk melakukan hubungan seksual dari jalur belakang gitu. Masya Allah. Ini Penasaran gitu kali ya, Bu, jadi ya. sebagai ibu gimana? Ya kita khawatir, kita di sini posisinya pengen LGBT ini ditindak gitu. Kita setuju gitu kalau MUI yang ingin ada aturan yang jelas gitu. Sebagai seorang istri pun kita juga sedih ya ketika ada yang curhat gitu. Ini teman di wilayah ini ada yang gugat cerai suaminya. Ternyata kenapa? Suaminya ternyata gay gitu. Itu kan sesuatu yang menyesakan buat seorang perempuan gitu. Di sini sedih, kemudian kita khawatir terhadap nasib anak-anak kita karena LGBT ini sekarang menyasar anak-anak kita, bukan sekedar terjadi di orang dewasa gitu. Kemudian ada yang kontranya, ada body hunter gitu ya. Kemudian di sosial media yang masih ujaran ya saya nggak suka gitu kalau kalian bebas mengungkapkan kalian gay, kalian lesbian, ya kita juga berhak untuk mengungkapkan bahwa kita tidak suka dengan LGBT, kita nggak mau ada LGBT gitu. Itu kan sebenarnya gitu ya, ini rakyat tuh rasanya udah sama gitu, bahwa ada perasaan resah gitu, dan keresahannya itu memuncaknya kenapa? Karena tidak ada tindakan tegas gitu ya dari penguasa kita, tidak ada hukum yang menjerat mereka. Kita tahu ketika ada penggerebegan pesta gay itu kan gak ada hukuman. Rata-rata mereka dijemput istrinya, ada yang dijemput keluarganya. Nah di sini kenapa sampai ada body hunter? Ya karena masyarakat geram gitu dengan keberadaan mereka. Tapi di sini tetap kita nggak boleh nggak boleh menganiaya gitu. Karena justru ketika kita sudah tindakan anarkis, mempersekusi seseorang, itu justru body hunternya ini yang nanti malah terkena delik hukum gitu. Jadi pandailah untuk kita tetap anti LGBT tapi dengan cara yang baik gitu. Jadi memang keresahan apalagi ibu-ibu ya saat ini ya, seperti tadi Bu Ratna bilang, LGBT ini sudah menyasar anak-anak sekolah gitu ya Bu ya. Nah kemudian tapi ya Bu ya, dilihat zaman sekarang itu kok sepertinya mereka dikasih panggung gitu ya Bu ya. Jadi sehingga menjadi hal yang biasa gitu Bu di masyarakat. Itu gimana Bu? Baik, jadi ini kayak anomali ya. Di satu sisi ada masyarakat yang resah, tapi di sisi lain juga ada yang memberi panggung gitu. Berarti di sini ada suatu kondisi yang pergeseran moral di tengah-tengah kita gitu. Karena kalau dilihat secara agama syariat Islam, tidak ada perbedaan ya Bu ya terkait LGBT ini. Dalam Islam haram, dia dosa besar, dia sesuatu yang mengundang azabnya Allah gitu. Kaum muslimin sepakat gitu, nggak ada yang berbeda pendapat tentang ini. Tapi kenapa kok malah makin kesini makin banyak, bahkan anak SMA jago make up itu diapresiasi, yang miris juga kita ada gitu ya, seliweran di situ pesta pernikahan yang jadi MC-nya waria transgender gitu kan. Ini kita gerah sama LGBT, tapi kok masyarakatnya ngasih panggung. Ini ada apa? Maka di sini tuh ada pergeseran moral di tengah-tengah masyarakat kita yang bisa jadi ini pergeseran secara halus gitu, yang tidak disadari oleh masyarakat. Dan pergeseran moral ini tidak terjadi tiba-tiba, dia suatu proses yang terstruktur, kemudian juga berjalan berkesinambungan terus-menerus gitu. Ini saya dapat ada 5 tahapan yang membuat pergeseran atau perubahan moral masyarakat. Yang dulunya menganggap LGBT itu sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang harus tidak boleh ada di tengah-tengah kita. Kita lihat hari ini justru
ada dua kubu, mendukung dan menolak. Maka di sini apa saja tahapan yang dilakukan oleh para pelaku LGBT? Jadi pelaku LGBT ini memang mereka tidak hanya suka sama suka sama sejenis, kemudian mereka juga ada yang melakukan hubungan sejenis. Selain itu mereka juga melakukan kampanye, ngajak-ngajak gitu. Ngajak-ngajak orang-orang yang strike untuk berperilaku yang sama gitu. Nah, tahapan ini apa saja? Yang pertama ini tahap 1 bahasa. Tahap 2 simpati, tahap 3 normalisasi, tahap 4 budaya, dan tahap 5 advokasi. Kita bahas satu-satu ya Bu ya. Tahap 1 ini bahasa. Jadi untuk mengubah moral masyarakat, ini sebenarnya sering terjadi mengubah istilah yang dulunya istilahnya tuh kaum Sodom. Itu kan sesuatu yang mengerikan ya, karena orang udah ngeh langsung itu ke kaumnya Nabi Lut yang diazab sama Allah, ditiban sama bumi gitu ya, ditiban gitu. Nah itu kaum Sodom, kemudian apalagi sebutannya ya, waria, itu kan diubah istilahnya menjadi kalau sekarang kan gay, LGBT gitu. Waria disebutnya transgender gitu. Apa ya Bu namanya? Mungkin biar lebih keren gitu ya, diperhalus juga bahasanya gitu, jadi, agar diterima gitu mungkin ya Bu ya. Jadi bahasanya diubah sehingga rasa yang nyampe ke kita pun kan beda gitu. Betul. Yang dulunya PSK tuh dulunya pelacur, itu kan sesuatu yang kasar, sesuatu yang tidak bermoral gitu. Tapi sekarang dikemas dengan PSK, penjual pekerja seksual. Ya, pekerja seksual ya. PSK. Itu jadi dengan perubahan itu aja kan, yang tadinya pelacur itu adalah pekerja seks komersial. Oh iya, seks komersial. Itu kan jadi suatu pekerjaan gitu. Betul. Jadi di sini pergeserannya itu dengan mengubah istilah yang dulunya kasar, sesuatu yang mengerikan, ini diperhalus gitu. Padahal maknanya sama gitu. Sama-sama buruk gitu. Dan akhirnya yang ketangkap di kepala masyarakat berubah gitu dengan perubahan istilah tersebut. Yang kedua simpati, membangun rasa iba. Nah ini sering kita jumpai juga, gak ada yang mau kok buat dia jadi gay gitu. Lah kalau gak mau ya jangan gitu. Jadi seolah-olah tuh mereka terpaksa gitu ya Bu ya. Tidak punya pilihan gitu. Tidak punya atau pilihan. Misalnya dibangkitkan rasa ibanya, iya sih dia gay, tapi kan dia ngurusin keluarganya baik jadi tulang punggung gitu. Jadi dimunculkan kebaikan-kebaikannya yang akhirnya orang bingung nih antara dia pelaku LGBT, tapi di satu sisi ya sih dia buat menafkahi orangnya, sampai kita lupa bahwa perbuatan yang dia lakukan itu buruk, karena kita fokus pada rasa iba ini gitu. Itu dilakukan. Jadi sosmed juga banyak kita lihat ya yang kayak gini tuh. Kemudian yang ketiga normalisasi, pergeseran logika menjadi hal biasa. Misalnya dulu tuh tabu, tapi kalau sekarang apa salahnya jadi gay gitu. Jadi ini tuh hak asasi gitu ya, Bu, ya. Jadi mulai normalisasi dari mereka gitu, bahwa ini tuh hak asasi, tidak ada yang mau menjadi seperti ini gitu ya. Ini tuh bawaan dari sononya, itu kan upaya normalisasi. Jadi udah dari bahasa, dari sisi simpati, padahal narasinya ini yang penting saling mencintai gitu. Gak apa-apa gay, yang penting dia baik, dia tidak mengganggu temannya. Itu narasi-narasi yang ada. Padahal prinsip Islam menyayangi manusia dan berlaku adil, itu bukan berarti kita membenarkan maksiatnya gitu. Yang ketiga normalisasi, yang keempatnya itu budaya. Jadi udah dinormalisasi, ini kan hak asasi, ini tuh urusan individu. Kenapa kalau sekarang tuh ada gini, kapan Indonesia tuh maju? Kalau yang diurusin tuh urusan selangkangan. Itu kan apa ya, jadi kayak berbenturan ya, padahal ya kita juga mau maju. Tapi gimana kita mau maju kalau anak-anak kita ini berada dalam ancaman yang
luar biasa gitu. Ini normalisasi. Kemudian tahap keempat budaya ini mulai dimasukkan secara halus melalui film. Oh iya. Jadi mereka udah menormalisasi, ada kampanye. Kalau di Eropa, di Inggris, di beberapa negara itu kan ada LGBT Pride gitu ya, yang mereka jalan bawa bendera gitu. Selain itu dimasukkan lewat hiburan-hiburan. Jadi para ibu juga kita nggak boleh ngerasa aman gitu, anak-anak nonton film kartun, karena ternyata LGBT pun masuk lewat film kartun, lewat yang remaja juga sama. Ketika anak itu suka anime, maka lewat itu juga ada gitu. Jadi kita nggak boleh ngerasa aman ketika anak-anak kita nonton tontonan yang itu jauh dari nilai Islam, karena banyak yang disisipkan lewat film, lagu, kartun, buku komik gitu. Yang kelima itu advokasi hukum atau pembungkaman. Di sini ketika yang menolak itu akan dianggap tidak berkeprimanusiaan, tidak toleran gitu kan. Jadi di label negatif, jadi yang menolak justru kok kayak yang salah gitu. Dan kenapa bisa ada tahapan ini? Karena memang LGBT ini tidak bergerak sendirian, tapi ada upaya global untuk menjadikan Indonesia ini mau menerima LGBT. Itu ada di bawah UNDP ya. Tapi tidak melalui jalur resmi, mereka melalui LSM, melalui aktivis-aktivis gitu. Dan dananya pun besar gitu ya, buat untuk kampanye LGBT ini gitu. Jadi kenapa semakin dikasih panggung ada pergeseran dari masyarakat itu sih. Dan memang usaha mereka itu ini ya Bu ya, maksudnya dari segala cara gitu ya Bu ya, uang dikasih gitu, LGBT ini. jalur pendidikan itu kita lihat itu ya, ada mahasiswa UI. Ya. Sedih ya Bu ya, miris ya. Karena memang sebetulnya itu kan Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya ya Bu ya, betul begitu ya Bu ya. Nah, fitrah sendiri itu apa sih Bu gitu, dan kenapa ada manusia yang keluar gitu dari fitrahnya? Iya. Ini saya ngambilnya dari pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Islam, apa itu fitrah manusia gitu ya. Jadi ketika seorang anak itu lahir sampai nanti dia meninggal, sebenarnya fitrah manusia itu hanya itu gitu. Fitrahnya itu dibagi 3, di mana fitrah manusia, fitrah sendiri adalah potensi dasar yang Allah kasih gitu. Nah, fitrah apa saja yang Allah kasih ke kita gitu. Itu ada 3. Yang pertama ada hajatul udwiyah atau kebutuhan hidup. Kita lagi diam tiba-tiba kok ngantuk ya. Nah, itu hajatul udwiyah, bahwa kita butuh untuk tidur gitu, istirahat. Perut yang keroncongan gitu ya, meminta untuk diisi gitu. Nah, disitulah itu hajatul udwiyah, kebutuhan untuk kita makan, istirahat, minum, buang air gitu ya. Itu rangsangannya dari dalam, karena bukan kita yang atur ya, tapi dari dalam gitu. Yang kedua ada gorizah atau naluri. Nah, naluri ini juga dibagi 3. Ada naluri yang beragama ya, tadayun. Nah, tadayun ini bahwa Allah tuh bilang, Allah, setiap anak itu terlahir fitrah. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi. Ya. Jadi itu fitrah dari Allah, tadayun gitu. Beragama, bahwa sampai nanti kita dewasa pun fitrah beragama ini ada gitu. Kemudian yang kedua fitrah nau. Nau ini melestarikan jenis. Melestarikan jenis, penampakannya apa? Ada rasa seorang ibu yang sayang sama anak, itu fitrah dari Allah kan. Kemudian seorang perempuan menyukai laki-laki, itu fitrah dari Allah. Yang ketiga ada bako. Bako itu eksistensi diri, bahwa ketika ada panas, kita tuh di kepala udah pengen meneduh, pengen cari payung, atau nanti mah enak deh kayaknya kalau punya mobil. Itu kan bako ya, karena kita ingin melindungi diri kita dari panas yang menyengat gitu. Nah, gorizah ini beda dengan hajatul udwiyah. Kalau hajatul udwiyah dorongannya dari dalam, kalau gorizah itu dari luar. Jadi kenapa kita bisa
eh, ada orang tuh yang dia tuh tipe yang menebar kasih sayang, tapi ada juga yang si anak ini misalnya lebih banyak mengganggu, ngejailin gitu. Berarti kan ada rangsangan dari luar. Yang satu bisa jadi si anak ini sudah tercukupi cintanya dari orang tuanya, sehingga dia penampakannya itu sayang sama orang lain gitu. Kalau yang satu bisa jadi rangsangan dari luarnya, dia belum terpenuhi cintanya gitu. Atau kalau anak-anak kita kenapa ada yang pacaran ada yang enggak gitu ya. Selain karena pemahaman, ada yang sudah paham, oh nggak boleh pacaran, akhirnya dia mengalihkan. Karena Gorizah ini pemenuhannya tidak harus langsung gitu, tapi bisa dialihkan. Sangat berbeda dengan pemikiran Barat yang bahwa ketika kita suka, maka harus saat itu juga disalurkan. Kalau dalam Islam, Gorizah Now itu pemenuhannya tidak harus saat itu juga. Kalau belum siap menikah, karena kan dalam Islam, Gorizah Now ini kalau mau disalurkan, maka sebagai seorang muslim salurkanlah sesuai yang Allah perintahkan, yaitu dengan menikah. Oke. Kalau nggak mampu menikah gimana? Berarti berpuasa, alihkan ke aktivitas lain. Kalau anak-anak yang masih SMA berarti alihkan, kamu mau jadi apa? Untuk menggapai itu kamu mau ikut les apa? Itu kan akan tersibukkan. Nah, tapi ada juga anak remaja yang malah pacaran. Ya bisa jadi dia tidak mengalihkan, justru rangsangan yang ada pada dia adalah nonton K-pop yang romantis-romantisnya gitu ya. Kemudian yang diobrolin sesama pertemanannya, ih ganteng, ih ini tentang cowok gitu. Ya akhirnya dia akan terjerumus pacaran. Itu terkait fitrah ya. Nah, fitrah ini fitrah yang Allah kasih. Ada semua 3 manusia itu sama ya Bu ya? sama, yang terakhir itu akal gitu kan. Nah akal ini yang hanya Allah kasih kepada manusia, hewan, kemudian malaikat pun enggak Allah kasihkan akal. Akal ini apa? Proses berpikir, proses berpikir di mana manusia bisa memilih, dia mau menyalurkan hasratnya sesuai aturan Allah atau tidak gitu. Nah, jadi dia dituntun oleh akal. Nah, akalnya ini pakai informasi apa gitu. Karena akal itu kan ada 4 juga ya. Harus ada fakta, ada panca indera, ada informasi sebelumnya, dan ada otak. Nah, yang membuat seseorang itu melakukan A, B, C, itu adalah informasi yang dia dapat. Ketika informasinya bukan Islam, ya dia akan berperilaku tidak Islam gitu, tidak sesuai dengan Islam. Tapi kalau informasinya Islam, dia akan berusaha untuk sesuai dengan Islam gitu. Jadi akal ini yang menuntun manusia memilih ya, untuk bisa memilih. Jadi ini maha baiknya Allah, maha adilnya Allah, bahwa manusia teh nggak semuanya ngikut kata Allah. Maksudnya itu nggak semuanya kayak nggak dikasih pilihan gitu ya. Malaikat gitu kan taat terus gitu ya. Kalau manusia itu dikasih pilihan gitu. Dan nanti pun Allah akan ngasih ini kan reward sama punishment gitu. Kalau dia taat, Allah udah sediakan surga. Kalau dia nggak taat, ya ini azab buat kamu gitu. Jadi akal ini yang harus dikaitkan gitu sama syariat. Itu fitrah dari pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kalau untuk yang tadi Bu, bahwa memang sebetulnya kan fitrah manusia, semua manusia itu sama ya Bu ya, yang Allah kasih ke setiap manusia. Nah, tetapi ada nih manusia yang keluar dari fitrahnya, itu bagaimana Bu? Nah, iya, yang keluar dari fitrahnya berarti di sini kan di situ penyimpangan ya Bu ya, tidak sesuai kenormalan gitu. Nah, ketika keluar dari fitrah, tentu perlu diluruskan kembali ya, kita ajak kembali kepada fitrahnya, terutama terkait fitrah nau gitu, melestarikan jenis. Allah sudah jelas-jelas gitu ya di Quran surat Ar-Rum 21 bahwa Allah bilang Allah tuh menciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Dari situlah ketenangan akan datang gitu. Jadi memang fitrahnya itu perempuan itu ya sukanya dengan laki-laki begitu ya Bu ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada ya seperti ini LGBT itu berarti itu perilaku menyimpang dan keluar dari fitrah gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Ratna bagaimana agar manusia itu kembali sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan? Iya.
Kalau kembali kayaknya ini berarti udah belok gitu ya. Kalau saya Iya. sih lebih senang kita mempersiapkan anak-anak kita ya Bu ya. Jadi saya akan lebih menjawab gimana sih upaya kita gitu ya sebagai orang tua agar kita berupaya mendidik anak-anak kita sesuai dengan fitrahnya. Karena kalau untuk mengembalikan fitrah ini pembahasan yang memang butuh ilmu yang lebih gitu ya Bu ya. Terus juga posisinya dia ini udah di tahap mana, apakah masih sekedar suka atau dia ini sudah di tahap yang sudah berhubungan, dia mau bertobat atau tidak, itu butuh pendampingan yang cukup panjang gitu. Kalau apa yang bisa orang tua lakukan nih biar bisa membersamai anak-anak tumbuh sesuai fitrahnya. Di sini saya ada 5 ya Bu ya, 5T semua. Yang pertama, tanamkan akidah dan muraqabah sejak dini. Jadi fitrah anak itu, fitrah tauhid, fitrah keimanan itu sudah ada dari anak lahir. Maka tugas kita adalah nanemin yang sudah ada ini, tanamkan kepada anak. Nah, kita ini Allah yang ciptakan, Allah yang maha tahu, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, Allah yang sesuai kondisi anak ya, Allah maha pengasih, maha penyayang. Apapun yang jadi obrolan anak kita arahkan pada keimanan gitu. Bahkan ketika bahas makan pun kita bisa arahkan gitu. Kita makan ini dalam rangka menjaga apa yang Allah kasih gitu ya. Allah tuh ngasih kita badan yang sehat gitu ya. Ini Allah tuh maha pengasih penyayang gitu. Kalau satu aja ada yang rasa sakit, kita harus bayar ke rumah sakit. Tapi selama dari lahir sampai hari ini, tidak 1% pun kita bayar sama Allah. Ini penanaman akidah gitu. Dengan banyak cara kita bisa menanamkan akidah pada anak. Cara di sini maksudnya cara melihat fakta ya. Kalau penanamannya itu bisa dibahas di kitab Nizamul Islam, itu Masya Allah lengkap gitu. Jadi tanamkan akidah bahwa Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha tahu. Jadi mau dimanapun kita berada, Allah tahu apa yang kita lakukan. Jadi Mau kalau sendiri, mau rame-rame gitu ya Bu ya. Iya. Jadi tetap ada kontrol gitu ya Bu Iya, ya. Ketika betul. kita sadar bahwa semua itu Allah melihat. Gitu. Betul, iya. Jadi itu tanamkan akidah dan muraqabah sejak dini. Yang kedua, tanamkan cinta orang tua pada anak. Salah satu penyebab ada perilaku-perilaku menyimpang ini kan karena trauma gitu ya. Ada yang trauma ngelihat ibunya disakiti ayahnya, ada yang ya rata-rata karena ini yang lihat orang tua gitu ya disakiti, akhirnya mereka trauma. Maka di sini tugas kita sebagai orang tua, kita tanamkan cinta pada anak-anak kita gitu. Kalau di komunitas Ibu Hebat itu disadur ya dari Bu Dini menyadur, membuat apa ya, tips cepat gitu ya, bagaimana menanamkan cinta pada anak. Itu diambil dari Min Muqawimat, itu ada SKMDH3 gitu. Senyum, katakan cinta pada anak, M-nya muliakan, SKMD doakan, hadiah gitu ya, 3 kata ajaib. Itu ketika kita sering lakukan, anak akan melihat, oh ternyata saya dicintai gitu sama orang tua. Bahkan kalau anak nanya, Mama sayang gak sih sama aku gitu, ya jawab aja, sayang banget gitu, kamu tuh yang paling, yang cinta ibu tuh gede gitu ya, berjuta-juta, apalah pokoknya yang bikin si anak tuh berbunga-bunga gitu. Nah kalau di komunitas Ibu Hebat kita lebih ke apa yang bisa ibu lakukan gitu. Kalau misalnya ayahnya bisa lebih hadir di pengasuhan, itu tentu jauh lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya ayah belum bisa gitu ikut berperan, maka kita jangan down gitu. Tapi kita berusaha ngajak suami, di satu sisi kita tetap ngeguyur cinta anak-anak kita. Nah yang ketiga, kadang kita perlu menasehati anak-anak ya Bu ya, namun perlu dilihat teknik nasihat. Jangan sampai menasehati anak yang belum balik sama yang sudah balik itu sama gitu. Dek, kamu tuh nah gitu ya. Itu dari kecil sampai gede gak akan masuk gitu, karena harus sesuai dengan usia. Kalau pas kecil mungkin kita bisa
arahan, kita bisa banyak yang lebih ngomong gitu, kita yang lebih banyak berbicara. Tapi ketika anak sudah dewasa, itu tidak berlaku. Bisa jadi anak kita yang justru yang akan banyak mengutarakan pendapatnya. Jadi teknik nasihat yang sesuai usia. Barangkali waktu juga perlu diperhatikan ya Bu ya. Betul, jangan sampai anaknya lagi capek, kita Iya. udah Jadi- berapa kalimat gitu ya. Jadi mental ya Bu ya. Iya. langsung. Yang keempat itu tanamkan syariat. Jadi kenapa hari ini perilaku LGBT ini makin ada bahkan ke anak usia SMP SMA tadi yang mencengangkan itu kan karena ketidaktahuan. Maka di sini penting untuk kita nanamkan syariat ke anak-anak kita sejak dini. Tanamkan rasa malu. Malu ketika auratnya terlihat, bukan iya ada lucu banget, bohai gitu. Jangan gitu, ketika anak telanjang jangan dibilang lucu gitu. Tapi kita harus tanamkan pasang wajah yang serius gitu ya. Tidak suka, mama tidak suka ini gitu. Pakai baju gitu. Ini sesuatu yang memalukan. Gak boleh ini terlihat. Jadi tanamkan malu pada anak. Kemudian juga tanamkan, kalau syariat itu kan syariat terkait pergaulan perempuan dan laki-laki ya. Berarti kalau di rumah tanamkan rasa malu. Kemudian tanamkan untuk izin di 3 waktu ke orang tua sebelum subuh, setelah zuhur, sama setelah isya, itu izin. Kemudian memisahkan tidur anak, tidak satu tempat tidur, tidak satu selimut. Jadi beliin satu-satu selimutnya. Kemudian tidak boleh kalau udah balik, tidak boleh misalnya kakaknya ngelihat aurat adiknya gitu, atau sebaliknya. Apalagi ya Bu ya. Jadi tentang menutup aurat. Kalau anak perempuan maka kita ajarkan, kita dampingi, kita kasih teladan bahwa perempuan ketika di depan mahram itu ada aturannya. Jadi sekelas depan mahram pun nggak bisa kita seenaknya ya, nggak bisa kita pakai tank top atau celana pendek. Tetap harus batasannya itu di bawah lutut sama di sini gitu. Kalau keluar rumah berarti ada tambahan pakai jilbab sama himar. Itu kita ajak anak kita. Kalau laki-laki itu juga sama, ada batasannya gitu. Kemudian mengajarkan mana bagian yang ini tuh nggak boleh dipegang gitu. Mengajarkan juga terkait terbuka pada orang tua. Berarti ada sesuatu yang aneh di luar itu cerita ke kita gitu. Tanamkan syariat dan teladan. Kita sebagai teladan ngajak ke mereka gitu bahwa orang tuanya juga taat nih sama syariat gitu. Yang terakhir, tanamkan mimpi yang besar. Jadi kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa kita taat syariat nggak hanya diri sendiri gitu, tapi akan jauh lebih besar pahalanya ketika kita ngajak anak-anak kita untuk menjadi pengemban dakwah. Jadi kita dan anak-anak taat syariat sekaligus ngajak masyarakat, ngajak teman-temannya juga taat syariat. Ini skala individu ya Bu ya, bahwa gimana cara kita untuk melindungi anak-anak kita. Ini skala individu, perlu ada skala masyarakatnya, yaitu tumbuhkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lagi ada pernikahan yang ngundang transgender, itu nggak lucu gitu. Itu tidak menghibur tapi merusak. Jangan lagi ada yang komen di sosial media, ih kamu kok laki-laki tapi pinter make up melebihi saya gitu. Nggak usah dipuji gitu. Perlu untuk masyarakat tuh menunjukkan ketidaksukaan. Jadi ada kontrol ya? Iya, ada kontrol masyarakat. Nah, kontrol masyarakat ini akhirnya kan nanti kita mendorong buat negara tuh, hayu gitu pakai solusi Islam. LGBT ini sesuatu yang merusak negara. Bahkan di undang-undang pun dia ancaman non militer kan. Jadi sudah seharusnya gitu bahwa keluarga, masyarakat dan negara ini saling bekerja sama gitu untuk menjaga fitrah anak dari rusaknya LGBT. Itu sih Bu. Ya, baik, Masya Allah ya Bu ya. Jadi memang kita harus
harus ada upaya ya Bu Iya. ya, dari kita sebagai individu gitu ya, kemudian sebagai masyarakat juga, dan negara yang pasti ya Bu ya, Mm-mm. karena memang hanya negara yang bisa memberlakukan aturan begitu Iya, ya Bu ya. betul. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratna, Sama-sama, jazakallahu Bu khair Nisa. atas ilmunya. Wa iyaki. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah untuk Bu Amin ya rabbal Ratna gitu ya. alamin. Dan untuk kita semua ya Ibu hebat ya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Dan semoga kita semua juga dimudahkan untuk bisa hidup sesuai dengan fitrah yang Allah ciptakan, karena pada akhirnya bahagia itu bukan pada saat menuruti semua keinginan, tetapi ketika kita taat pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bu Ratna. Sekali Sama-sama. lagi saya ucapkan kepada Ibu hebat semua juga, saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Share untuk tayangan ini agar bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Baik, saya Nisa dan Bu Ratna pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi